Pak, menurut Bapak nih, masalah orang kan saat ini kan rame nih yang harus punya istri 2, 3, dan 4. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana tuh, Pak? Kalau menurut saya, menurut dari atasnya, dari Adam dan Hawa itu tidak bisa akor kalau seorang laki-laki beristri 2. Nah, ini kan pandangan dari kan punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4. Boleh. Oh, tidak boleh, Pak. Hanya satu, karena laki-laki itu ini tulang rusuknya ini persiapan Natalan TNI itu harus di atas Pancasila, satu jiwa dengan Pancasila. Tidak ada rasa membedakan. Saya sebagai jemaat Kristen Bukit Muria Rejo Winangun RT 2 mengucapkan terima kasih atas Dan Ramil yang memperhatikan gereja-gereja di Indonesia, khususnya di Rejo Winangun. Pak, numpang tanya nih, kok ada babinsa di gereja? Boleh dikasih ini pernyataannya sedikit? Baik, kita hari ini hari Rabu dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika. Jadi kita dan menyambut Tahun Baru dan Natal. Jadi kita dalam rangka kegiatan tersebut membantu jemaah dan warga sekitarnya untuk pembersihan gereja, untuk penyiapan ibadah dalam rangka perayaan Hari Natal. Hari Natal. Berarti dedikasi seorang TNI ini, Pak ya, khususnya Babinsa ini di desa semuanya merangkul semua kegiatan, Pak ya. Oh iya, alhamdulillah ya. Termasuk bedah rumah juga, tempat ibadah yang harus dijaga dan dipelihara sama-sama ya, Pak ya. Betul sekali. Jadi kegiatan Babinsa itu yang di wilayah ya tujuannya melaksanakan kegiatan tugas pokok. Kita sebagai TNI Angkatan Darat, terus sebagai Babinsa yang ada di wilayah melaksanakan kegiatan membantu dalam kegiatan apapun. Tidak di dalam kegiatan gotong royong untuk bedah rumah, kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan, dan juga tempat ibadah, ya masjid, gereja, tempat wihara, pokoknya yang fasilitas yang sudah ibaratnya tuh di Indonesia ini yang diberikan hak untuk ini, Pak ya, untuk bebas beragama, Pak ya, untuk keyakinan, untuk menjalankan ibadah, Pak ya. Betul. Ini ada Pak Pendeta juga. Oh, gitu. Mau minta bersama Pak Pendeta. Nah, di sini mungkin ada yang disampaikan dari kegiatan kita, Pak. Bagaimana Pak Pendeta dengan Pak siapa? Pak Berni. Pak siapa? Berni. Pak Berni ya? Nah, Pak. Gereja apa, Pak ya? Bukit Muria. Oh, Bukit Muria. Kalau ini untuk yang Kristennya apa, Pak? Yang Protestan apa Katolik, Pak? Kita di Protestan, tapi ada lagi karismatik. Oh, karismatik. Iya. Jadi bagaimana, Pak, tanggapan Pak ini untuk kegiatan para TNI khususnya Babinsa yang ada di desa ini yang membantu kegiatan di ini, Pak, dalam persiapan Natal nih, Pak ya? Iya. Bagaimana, Pak? Kalau kami dari pihak gereja
baik saya sebagai pembina umat dan umat Tuhan sangat respon luar biasa. Justru kami bangga, kami bersyukur ada perhatian bagi kami di tempat ini. Kehadiran bapak-bapak kami sudah senang sekali. Jadi kami hanya bisa katakan terima kasih Oh iya. buat kerjasamanya, waktunya, kesempatan, sudah bisa bantu-bantu kita ya, meringankan beban. Pekerjaan yang harus kita siapkan untuk ini Pak ya, untuk menyelenggarakan ibadah Natal nanti Pak ya. Iya. Rencananya ini hari apa Pak? Pak, kegiatan acaranya Pak mulai? Untuk kegiatan ini nanti malam Pak, jam 7 Oh sampai jam berapa Pak? sampai ya tergantung jalannya acara, paling lambat itu jam setengah 10. Oh jadi jam 7 sampai jam setengah 10 Iya. Pak ya. Bisa juga lebih cepat tergantung pelaksanaannya. Iya. Jadi jamaahnya lumayan banyak juga Pak ya nih. Kalau dekatnya kursi ini Pak ya. Kalau untuk Natal seperti ini ya kurang lebih 250 orang. 250 orang. Ya. Dan untuk hari Minggu biasanya di sini juga. Hari Minggu di sini juga. Pak jemaah Pak ya. Oke. Kalau hari Minggu intern jemaat aja. Kalau Pon? ini kan dengan undangan. Oh dengan undangan ya. Kalau untuk hari Minggu khusus kita aja. Boleh nggak Pak kita pengen tahu sedikit Pak di dalam peringatan ini apa Natal Pak ya? Iya. Nah apa sih sebenarnya makna yang bisa kita ambil sebagai manusia khususnya insan yang saat ini kita menjalani kehidupan di dunia Pak? Dengan adanya Natal ini Pak, apa yang bisa kita petik Pak? Natal itu memberikan arti yang sangat luar biasa, khususnya bagi kami umat Kristiani, bahwa kegiatan perayaan Natal itu bagaimana kami memperingati tentang kasih yang telah diberikan Allah kepada umat manusia, bahwa sesungguhnya melalui kelahirannya membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita yang sudah lahir ke dunia ini bukan hanya lahir, tapi memberikan keselamatan dan yang paling utama adalah menebarkan kasih sayang Pak. Ya. Karena kita diberikan kasih oleh Allah, maka kasih itu pun wajib dilakukan oleh umat-umat Tuhan untuk menebarkan kasih kepada sesama. Nah ini teman-teman, jadi kita sebenarnya mengambil hikmah sebenarnya itu adalah yang perlu kita junjung sebagai sesama makhluk, sesama manusia itu ya adalah menjunjung nilai-nilai kasih, cinta dan sayang kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Karena semuanya kita adalah satu makhluk ciptaan yang maha kuasa ya pendeta. Iya betul. Okay. Jadi kita tidak boleh saling memusuhi, apalagi saling membenci satu dengan yang lainnya. Iya, betul. Bagaimana kehidupan akan damai tentram jika kita saling bermusuh-musuhan? Ya, betul. Jadi ajaran kita kasih itu Semua termasuk di dalam kasih. dalam kasih. Kasih itulah yang mengikat kita, mempersatukan dan menyempurnakan. Nah itu. Jadi poin intinya adalah bersatu dalam kasih sayang. Iya. Dan kita juga bisa merasakan secara logika Pak ya. Di dalam rumah tersebut apabila ada saling kasih, saling mencintai satu dengan yang lainnya, tentunya akan ada kebahagiaan. Iya betul. Tetapi ketika ada saling yang tidak sejalan, bahkan saling bersinggungan di dalam rumah itu tentunya juga akan kacau Pak ya. Iya. Nah begitu juga mungkin di dalam berkehidupan berkebangsaan kita. Iya. Jika kita senantiasa menebarkan cinta dan kasih pada sesama, tentunya kita akan makmur sejahtera bersama. Makanya itu perlu kita harus jaga, Nah inilah Pak, harus dijaga dengan baik. kita jangan sampai terpecah belah meskipun kita berbeda-beda keyakinan, kita tetap satu jua. Iya betul. Bah kita ini Romo apa saya manggilnya? Pendeta. Pendeta ya Pak ya, pendeta siapa? Pendeta Berni Liando. Berni Liando. Nah ini kita bersama pendeta Berni Liando ya Pak ya. Beliau ini sesepuh yang ada di Rejo Winangon. Ini saya bukan pendeta, pendetanya itu. Oh pendeta yang itu? Iya. Sampean? Saya majelisnya. Oh majelis. Iya. Oh majelis pon. Penatua. Panatua. Iya. Panatua itu apa tuh Pak? Penatua itu majelis gereja. Oh majelis gereja ya. Jadi posisinya itu di bawah Iya, pendeta. pendeta. Di bawah pendeta lah. Sepertinya kayak apa ya? Wakil atau apa Pak? Iya. Iya. Nah cerita sedikit Pak. Awalnya itu kan sampai ke sini tahun 83 Pak ya. Ya. Dimana di Rejo Winangon ini kan jemaatnya belum begitu Ya. begitu banyak Pak ya. Baru berapa orang zaman itu Pak? Pertama kali 4 orang, 4 jiwa, 4 jiwa, keluarga. 4 keluarga. Iya. Pendetanya siapa dulu? Pendetanya belum ada pendeta pertama. Oh jadi ibadahnya cuma keluarga kecil itu aja ya? Keluarga kecil aja. Tapi gerejanya udah dibangun? Belum, masih di rumah ibadahnya. Oh masih di Mulai rumah. dibangun tahun 2000.
dengan pendeta Sino Haji. Oh, beliau dulu. Batak Sino Haji. Oke. Tahun 83 ya. Itu tahun 80-an Pak ya? Ya. Nah, setelah seiring berjalannya waktu dan sekarang udah mulai berapa jemaah yang ada, Pak? Sekarang jemaatnya sudah 8 kakak. 8 kakak, kalau satu kakak itu ada 2 orang. Ya tinggal kali 2. Iya, tinggal kali 2, Pak. Ya rata-rata kali 3 lah. Kali 3 sama anaknya, Pak ya. 24. Nggih. 24 jiwa. Oke, nah jadi ini biar sahabat semua tahu bahwa di Rejo Winangun ini kita juga punya ada umat Kristiani dengan ada pendetanya juga di sini, beliau itu kan Ya. sama sampean, dan juga ini sedang melaksanakan persiapan menyambut hari Natal Pak ya. Hari Natal, dan ada beberapa kakak di sini yang ibaratnya yang ikut melaksanakan ibadah Natal. Nah, khususnya di Rejo Winangun RT 2. Nah, oke, terima kasih banyak Pak ya atas informasinya, biar saudara kita yang di lain daerah juga bisa tahu nih. Kalau di daerah kita sini ada jemaat umat Kristiani yang juga melaksanakan hari Natal. Ya. Menurut Bapak nih, masalah orang kan saat ini kan rame nih yang harus punya istri 2, 3, dan 4. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana tuh Pak? Kalau menurut saya, menurut dari atasnya, dari Adam dan Hawa itu tidak bisa akor kalau seorang laki-laki beristri 2. Nah, ini kan pandangan dari paham dari umat Kristiani Pak ya. Nah, umat Kristiani apakah membolehkan punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4? Boleh. Oh, tidak boleh Pak. Hanya satu, karena laki-laki itu ini tulang rusuknya ini diambil jadi istri, maka istri dan suami itu sudah bukan istri dan suami tapi menyatu dalam tubuh, maka tidak bisa dipisahkan. Oh, jadi harus 1 Pak ya istri Pak ya, nggak boleh 2 Pak? Dipisahkan, tidak boleh. Nah, jadi Pak, kalau yang ada 2 gimana itu Pak? Kalau ada 2 ya tidak bisa tentram, tidak boleh itu sudah. Oh, gini. Jadi di dalam umat Kristiani kita nggak boleh punya istri 2 Pak ya? Iya. Jadi cukup 1 Pak ya? Iya. Karena yang kejadian itu karena istri tua istri muda itu Tidak bisa akor. warisannya nanti anak cucu yang berantem. Itu, Baku hantam ya. Iya. Masalah warisan Pak ya. Oh, jadi begitu ceritanya kalau di umat Kristen ini nggak ada yang namanya Istri 2. nggak ada istri 2. Berarti semua rata-rata setia cuma 1 Pak ya. Tapi kalau ada permasalahan umpamanya memang harus untuk mewajibkan kita punya istri baru gimana Pak? Itu urusan masing-masing. Umpamanya kita nggak punya keturunan kan? Nggak Kita punya keturunan. Nah, itu terserah dari orang istri yang nomor 1. Apakah mengizinkan? Diizinkan enggak? Oh, tapi kalau diizinkan boleh? Diizinkan boleh, karena yang tulang rusuknya yang ini mengizinkan. Oh, berarti harus terbuka Pak ya? Iya, harus harus ngomong terbuka. jujur. Jangan ada ini, nggak ada sebab, nggak ada apa langsung mau nikah lagi Pak ya? Iya. Oh iya. Nah itulah Pak saran-saran. Nah, bagus ini buat renungan buat kita semua Pak ya. Maka juga untuk saran orang-orang yang sering beristri 2 kadang-kadang tidak bisa akor. Gini. Apapun yang terjadi tidak bisa akor. Keturunannya ini loh. Keturunannya Pak ya. Keturunannya ini tidak bisa akor. Berarti kayak cerita zaman tuh kemarin Singosari ya. Iya. Singosari itu kan anak keturunan yang berebut Iya. tahta. Iya, itu Cerita yang zaman nanti kerajaan tuh. jadinya di keturunan ini Gini. bisa berkelahi nanti. Nanti kalau kami dapat reward dari Apalagi sawat punya istri 4 ya Pak. Nah, apalagi 4, nggak bisa tentram. Kacau jadinya rumah tangga. Jadi gimana Pak? Tentang keterlibatan para TNI nih saat persiapan Natalan. Persiapan Natalan TNI itu harus di atas Pancasila. 1 jiwa. Satu jiwa dengan Pancasila. Tidak ada rasa membedakan. Oke. Jadi selama ini bagaimana tanggapan saat ada tentara atau TNI yang sudah memberikan ini Pak? Saya sebagai jemaat Kristen Bukit Muria Rejo Winangun RT 2 mengucapkan terima kasih atas Dan Ramil yang memperhatikan gereja-gereja di Indonesia, biasa. khususnya di Rejo Winangun. Jadi Dan Ramil kita tidak membedakan Pak ya? Kodim kita tidak membedakan Pak ya?
Justru merangkul semua golongan termasuk Sampaikan umat itu. Kristiani. Biasanya pada waktu Pak Munir sudah saya sampaikan dan ramainya satu izin. Pak Munir Pak ya. Iya, sudah saya sampaikan tuh. Perhatikan gereja, saya bilang gitu. Waktu saya ngasih undangan yang pertama kali kepada Pak Munir. Oh jadi selama sejauh ini Pak, baru ini Pak ada yang mau memperhatikan Pak ya? Iya. Ya dari awalnya sudah mulai sudah ada yang datang, ada yang piket, ada yang Ada yang piket. selama ada Babinsa. Sama ada Babinsa. Ya, selama ada Babinsa. Berarti Babinsa aktif Pak ya? Iya. Oh, luar biasa. Asalnya. Jadi Sini siapa Pak Tri itu ya? Ya, mantunya Pak Sedik. Sekarang Pak Tri ya. jadi memang harus meskipun umat Kristiani ini minoritas malah Ya. tetap diperhatikan Pak Ya ya? minoritas ini yang angkat juga kaum muslim sebetulnya. Sewaktu saya menjadi perangkat desa, ini yang mendirikan ada fotonya. Oh, ada fotonya. fotonya lengkap. Yang membantu mendirikan ini orang muslim Pak? Muslim RT 2. Oh. Ada fotonya Pak? Ada, nanti dulu. Oh gini. Oh ada fotonya. Ini kepala kupangnya Pak Sare ya. Saya Pendeta Berni Liando selaku Gembala Jemaat GPD Bukit Moria Raya Jowinangun RT 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dandim dan seluruh anggota yang telah memberikan waktu dan kesempatan melaksanakan kegiatan bakti sosial di tempat ini dan dalam rangka Hari Juang Kartika yang ke-78. Semoga TNI tetap solid, Tetap jaya selalu tetap jaya selalu. dan tetap bisa memberikan kebersatuan untuk seluruh umat yang ada di Indonesia. Bersatu untuk maju, bersama untuk sejahtera. Salam satu jiwa.